kamu harus paham, harus bisa, enggak ya. Tapi kan dengan memotivasi siap barangkali ada yang memang dia apanya, stylenya ataupun kemampuannya di pengkodingan ini, apalagi seperti Python gitu ya, itu tidak harus yang IT-nya karena lebih sepertinya Ibu lihat lebih mudah daripada misalnya pemrograman lainnya ya. Itu dia. Oke, jadi kalau misalnya kamu mengingat mata kuliah kecerdasan buatan, di situ ada juga dibahas itu mengenai yang kita bahas sekarang ya, TSP, travel, sales, jarak terpendek, jarak kota, itu kan ada. Ini permainan game. Ada yang suka berkartu remi? Bermain kartu remi, ini bisa apa itu, dibuatkan dalam apa tadi ya, permainan tadi dipindahkan ke dalam komputer ya berbentuk game. Itulah yang sekarang orang itu kan apa ya, kalau mau cepat punya duit ya kan tidak selain yang jadi YouTube ya, ke YouTuber eh, yang sangat apa, menjanjikan kalau bidang salary atau penggajian itu adalah bidang game juga sangat mengasihkan dan itu menghasilkan lumayan juga ya kalau misalnya kamu fokusnya di situ ya. Kemudian itu tadi ya menjadi data scientist atau yang tadi memindahkan kemampuan-kemampuan yang tadinya dikerjakan oleh manusia yang berulang-ulang dan menghasilkan sebuah metode ataupun suatu pembelajaran karena kan si algoritma apa ini kan berbasiskan pengetahuan ya. Nah, itu dipindahkan yaitu dikerjakan dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Contoh mencari investasi. Jadi misalnya memilih apa itu namanya pelanggan, apakah dia akan tetap menjadi pelanggan kita ataukah apakah yang disukai pelanggan, itu dia investasi. Ini contoh greedy lagi jalur tersingkat ya, apa namanya jarak terpendek, memilih jurusan, ini juga bisa digunakan bermain kartu remi. Nah, di sini take what you can get now. Jadi sepertinya simple hanya untuk mencari nilai optimumnya dan minimumnya. Itulah si greedy ini ya. Mengambil pilihan yang terbaik yang diperoleh, berharap memilih optimum lokal. Jadi hanya seperti kejadian optimasi ya, optimum, optimasi, optimasi produk, optimasi apalagi tadi ya jarak, itu dia mengoptimalkan ya. Bagaimana misalnya mengoptimalkan pegawai dengan sekian pekerjaannya ada misalnya jumlah yang dikerjakan ada 100 sementara pegawai hanya 25. Bagaimana mengoptimalkan ini? Itu menggunakan optimasinya ya. Algoritma berakhir bila sudah terjadi optimum globalnya. Skemanya, si grid ini adalah seperti di pemahaman kita di himpunan ya. Ada himpunan bagian, ada himpunan union ya menggabungkan. Ini adalah himpunan kandidat sebut ya. Fungsi seleksi memilih kandidat yang paling memungkinkan, fungsi kelayakan, kemudian fungsi objektif memaksimumkan, meminimumkan nilai solusi. Contoh ini tadi ya, mencapai berapa panjang lintasan dengan cara terpendek, berapa keuntungannya, profit ya, profit weight, itulah yang dibahas di si greedy ini ya. Tapi tidak selalu mencapai optimum global. Jadi dari beberapa algoritma yang sudah kita bahas, ada beberapa memang apa ya relevan atau sesuai untuk menganalisa atau untuk mencari solusi, menyelesaikan permasalahan. Namun ada juga tidak ya, tidak semua persoalan itu sesuai dengan algoritma yang kita pelajari, disesuaikan dengan fungsinya ataupun tahapannya. Sehingga dipilih fungsi yang tepat. Jadi selain untuk mencapai solusi, lainnya adalah bagaimana untuk meminimumkan apa namanya mencapai siapa nih? Meminimumkan apa itu namanya? Tidak meminimumkan juga bagaimana memaksimalkan atau mencapai waktu yang paling sedikit di dalam pengkodingannya atau mengeksekusi sebuah program. Itu tujuan dari pemrograman ini ya. Selain untuk mencapai apakah ini solusinya, tapi juga harus dicapai berapa minimal waktunya gitu. Kasus lainnya adalah selain yang tadi itu ada kartu remi, jalur terpendek. Ini berikutnya ini pembahasan minggu kemarin diulang lagi yaitu mengenai knapsack problem. Kalau kamu ingat juga di kecerdasan buatan ya ada juga itu kita bahas. Knapsack itu adalah
diceritakan di knapsack ini adalah ada semacam tas atau karung ataupun kantong ya. Bagaimana si kantong ini memuat semua perlengkapan kita. Nah, itu dia knapsack problem ya. Dapat diartikan sebagai karung atau kantung dan tentunya tidak semua objek dapat ditampung. Walaupun ini untuk menampung semua objek tapi tidak semua karena harus diperhatikan berapa objek dan total ukuran weight-nya. Karena kan si ini kan punya kapasitas si tas ini atau karung ini. Jadi harus disesuaikan. Cara terbaiknya adalah hasilnya optimal jika banyak langkah yang dibutuhkan ya untuk memilih atau menentukan apa saja menjadi item-item yang perlu dimasukkan ke dalam si kantong atau si karung tadi ya. Jadi knapsack problem di sini kita menggunakan 0/1 dengan syarat untuk dengan persoalannya di knapsack problem, knapsacknya ini ada dengan menggunakan algoritma greedy. Jadi di greedy ini ada 3 yang menjadi properti objeknya. W ini adalah weight ya, weight-nya ini adalah berdasarkan minimumnya, weight minimum. Weight minimum, P profit. Profit mana yang paling besar atau maksimalnya? Ini kan 25, 24, 15. Maksimalnya adalah di 25. W adalah weight ya. Cari yang terminimum atau paling kecilnya di 10. Nah, PI per WI adalah P1. I-nya akan N keberapa atau I keberapa. I1 adalah 18 per 25. Kemudian W2 adalah P 24 per 15 dan ini adalah 15 per 10. Ini yang akan kita lihat ya contohnya yang digunakan ya. Jadi untuk greedy ini untuk nilai P yang tadi P profit, profit I adalah I keberapa, I1, I2, I3, ambil yang terbesarnya. Sedangkan untuk W-nya ambil yang paling kecilnya atau minimumnya. Selanjutnya tentukan profit dengan terbesar PI per WI yang tadi ya di kotak yang ini PI per WI. Jadi kolom pertama WI, weight-nya masukkan berapa, properti objeknya, kemudian kolom berikutnya PI adalah masukkan berapa P-nya. Ini diketahui, kemudian cari ini. Tugas kita adalah menentukan greedy, greedy by profit karena ini menjadi penentu penyelesaian masalah untuk greedy. Berapa greedy by profit, by weight, by density. Ini yang mau kita lihat ya. Dengan dicontohkan ya di sini, dicontohkan di sini ada kapasitas M, kapasitas si tas tadi adalah 20. Misalkan si karung tadi muatannya hanya 20. Barangnya ada 3. Yang 3 ini diketahui W, ini tadi ya, W1 18, W2 15, W3 10. W1 dianggap dengan X1. Ini semua antaranya adalah 0 ke 1 ya. Batas atasnya dan batas bawahnya di 0 ke 1. Ini X2-nya. W pertama 18 itu dianggap sebagai X1 dengan sama dengan 0. Ini dengan berat minimalnya. Kemudian P, itu tadi profitnya ambil yang paling besar atau maksimal. Diketahui P-nya P1 25, P2 24, P3 15. Diketahui pula X1-nya di 1, X2 di 215, S3, 2 per 15, S3 sama dengan 0. Ini juga batasnya adalah di antara 0 dengan 1. Nah, kita diminta menghitung berapa profit ya. Jadi dengan diketahui ya contoh kapasitas si knapsack tadi si karungnya 20, jumlah barangnya ada 3 dengan weight, beratnya berat pertama weight 1, weight 2, weight 3. Apabila weight 1 profitnya di 25 ya, 15 profitnya ke 24. Nah, ini dia. Jadi mencari profit adalah PI per WI. PI P1 dengan W1, 25 per 18. W P2 per W2, P2 24 per 15. Inilah ini 24 per 15. Kemudian P3 15 per 10. Hasilnya ini. Inilah yang akan menentukan berapa profitnya yaitu PI per WI yang tadi sudah Ibu tunjukkan itu dalam tabelnya ya. Jadi kita hitung ya untuk greedy by density ya PI max-nya ya. WI kali jumlah dari WI kali XI. WI ini adalah I dimulai 1, 2, 3, dihitung. Kemudian dijumlahkan 0 tambah 1,
10 tambah 10. Ini kan tadi diketahui untuk WI X sama dengan 0. Untuk W2 ini diketahui ya. W2 kali X2. Untuk W2 15, X2-nya 2/3. Nah, ini dia kalau kamu ingat tadi ya. Nah, ini dia. Ini diketahui ya. Nah, ini. Untuk WI 18, X1 0. Untuk W2 15, X2-nya 2/3. W3 sama dengan 10, X3 di 1. Ini diketahui semuanya. Yang kita cari adalah mulai dari sini dia ya. Dari ini dia diketahui. Dilanjut ke ini tadi mencari WI total atau jumlah ya sigma WI SI. Ini yang tadi dikali tambah kali tambah kali tambah, maka untuk WI XI ya W itu adalah di 20. WI kali XI dan tadi minnya di 20. WI PI per WI dikalikan WI kali X-nya berapa didapat 20. Nah, ini hasilnya ya, yang 20 ini. Jadi profit untuk si ini tadi 20, weight-nya 20, ini density-nya 20 yang tadi ya. Kemudian total keuntungan ini dia PI kali XI sama ya, PI-nya kalikan kemudian jumlahkan P2X2 tambah nah ini 25 tambah 3,2 karena ini 0 28,2 ini hasilnya ya di kolom ini, di kolom profit. Jadi yang ini profit ya, ini profit. Ini profitnya. Ini W. P. Ini W. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi density-nya ini. Jadi berapa total keuntungannya di 31,5. Nah, ini dia penghitungannya ya. 31,5. Ini dibuatkan dalam tabel. Ini jadi ada yang kemarin bertanya, Bu, tugas kami ngapain? Oke. Jadi untuk tugas kelompok. Jadi contoh seperti ini dibuatkan dalam bentuk pengkodingan. Kalau kita searching ya, kita lihat di Google itu contoh-contoh seperti ini dengan Python. Ada juga beberapa. Inilah yang mau diaplikasikan atau dibuatkan dalam bentuk coding. Buatkan itu dalam Python, coding Python, kirim. Bisa pakai Google Colabs itu, kirimkan linknya ke DC. Nah, videonya apa? Jelaskan. Seperti buat rekam seperti Zoom ini aja, jelaskan tahapannya. Nah, ini yang kamu jelaskan, rekam. Linknya saja yang dikirimkan ke DC. Jadi yang lainnya bisa dilihat. Ya, enggak. Bagaimana kira-kira cukup karena kita mau lanjut kuis? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, semua kembali ke gizi. Perhatikan nanti ntar lagi Bu bagikan soalnya. Kalau tipe A kerjakan genap, kalau tipe B kerjakan yang ganjil. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Oh iya, karena suara tetangga. Oke, jadi nanti sesuai komen aja ya. Jadi kalau bukan NIM ya, karena Ibu lihat di NIM itu banyak terdaftar tapi banyak yang tidak aktif. Jadi misalnya kamu ketika kamu mengkomen di urutan pertama berarti termasuk ganjil. Kerjakanlah yang B seperti itu. Paham? Kita lanjut kuisnya. Kuisnya diberi waktu sampai hari Senin ya, karena kemungkinan ada yang bekerja, tidak apa-apa, tidak masalah. Diberikan waktunya sampai hari Senin. Ada pertanyaan? Ari, Dia, Cynthia, Ayu? Apa Intan? Itu kan di presensi tadi kan nggak jelas, Bu, dia genap atau ganjil gitu kan. Jadi itu urutannya kayak mana, Bu? Kamu coba lihat ulang lagi komen semuanya. Kamu di urutan berapa? Tidak usah diulang. Urutan berapa? Berapa? 4. Oke, berarti kamu genap. Nanti kerjakan mungkin A. Gitu dia. Tidak usah diulang absen. Hanya lihat aja. Karena bisa aja tiba-tiba ada beberapa yang ini kan karena online. Bisa aja tiba-tiba masuk sekali 5 orang misalnya. Tidak masalah. Ya. Nah, begitulah nanti kita waktu UTS. Jadi ini sebagai latihan untuk UTS-nya. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini udah mau pulang apaan Anda ya? Oke.
Bu, Ayo, ya. jadi kan gini, misalnya ada urutan yang seharusnya genap tapi dibuat ganjil, itu gimana, Bu? Udah urusan dia aja itu. Kalau dia udah sempat genap, ya udah. Tapi nanti di UTS harap itu diperhatikan ya. Karena bisa aja gini deh, waktu kamu udah kirim, yang lain pun ngirim. Jadi pas dia lihat mungkin, oh ya saya genap, kan gitu kan? Jadi nggak bisa kita inikan. Karena soal kita kan dibuat tipe A dan B nanti. Gitu. Tidak masalah ya. Cuman jangan nanti udah di A, tiba-tiba karena kamu lihat soal B, udah saya di B. Jangan begitu. Itu dia. Ada Berarti lagi bukan apa? dari yang kita komen, Bu. Yang Misalnya dari kan bisa kok genap, sama-sama genap. Terus Bu, saya kirim kan genap, tapi tetap genap. Teman saya kan ujung-ujungnya pasti bawahnya jadi ganjil gitu. Tapi dia komennya genap. Itu gimana, Bu? tidak apa-apa, sesuai yang kalau kamu udah genap ya, udah di situ kamu ketik, kamu kirim genap, ya genap aja tetap ya, karena kan itu tadi tidak masalah. Asal jangan kamu udah genap di situ tiba-tiba kamu lihat soalnya, saya mau B aja lah karena lihat soalnya, jangan begitu. Kalau udah di komen kamu genap ya genap, gitu dia. Ya? Berarti Ya, itu Bu. sesuai dengan urutan komen ya, Bu? Iya, iya, iya. Karena tadi saya kira dari ikut NIM belakang, Bu. Jadi saya buat di situ Oh, ganjil. ya Padahal saya makanya komen di urutan ke-6. lain kali dibaca dulu instruksinya, baru dikerjakan ya. Kita kebiasaan tidak pernah membaca dah, gitu dia. Kalau udah sempat ya udah tidak apa-apa, tapi nanti UTS maupun UAS diingat aja ya. Oke, cukup? Baik, Bu. Cukup? Cukup, Bu. Lain kali kalau presensi di situ aja ya. Jadi kalau ini kan ada tiba-tiba masuk, jangan. Jadi kalau misalnya ini masuk jam 19 ini. Kalau di jam 20 udah tutup presensi, nggak bisa lagi dia komen-komen. Kalau yang di answer student itu, kalian mau jam berapa pun bisa. Memang terlihat di jam menitnya, tapi nggak bisa ini-inikan gitu dia. Oke? Oke, silakan kembali ke gizi dikerjakan. Bagi yang sedang bekerja, bisa hari Senin, tidak apa-apa diberi waktu sampai hari Senin, cuman batas nilai yang lebih tinggi itu paling 70. Itu dia. Bisa Senin, nggak apa-apa, tapi batas nilainya paling tinggi ya 70. Oke? Kenapa jadi Ya, diam? Bu. Kenapa jadi diam? Iya kan? Ya harus dihargai lah yang paling cepat kan gitu kan, cepat, tepat waktu dan benar. Nah, itu dia. Jangan, bisa juga dia nanti di hari Senin benar semua, tapi dia udah meminta jawaban orang lain kan gitu kan. Nah, itu menjadi sebuah pertimbangan. Oke, sekian. Silakan dikerjakan. Bertemu kita saat UTS. Selamat malam. Malam, Bu. Bu.